Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Teman-teman, sahabat-sahabat yang sedang menonton video persembahan asbab saja, semoga dalam keadaan sehat, kaya raya dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas masalah ilmu tentang bagaimana cara beribadah pada Allah SWT. Ini khususnya mengenai mungkin bisa dalam golongan level atau tingkatan ya. Jadi pertama-tama adalah kita sampaikan bahwa kita ini yang disampaikan ini adalah sebagai sharing ilmu ya. Karena ini yang pernah saya dapatkan, mungkin berbeda dengan teman-teman yang dapatkan. Jadi mudah-mudahan bisa menambah ilmu, atau mungkin jika dirasa kurang tepat atau membutuhkan koreksi, silakan komentar di kolom komentar dengan bahasa yang sopan ya, karena ini sama-sama belajar. Mudah-mudahan komentar daripada teman-teman atau masukan dari teman-teman ini menjadi asbab hidayah bagi teman-teman yang lain yang membaca komentar dari teman-teman ketika mengoreksi video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan orang-orang ketika menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Yang pertama adalah ada tingkatan orang-orang yang ketika beribadah ini yang memang secara pandangan mata atau secara syariat ini pandangan dia sedang dalam keadaan beribadah. Tetapi kalau kita tengok sisi daripada batiniahnya, kan manusia ada zohir, ada batinnya. Kalau zohir dari gerakan anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita akan nampak oleh pandangan mata. Jadi pandangan zohir. Tetapi ada juga pandangan batinnya, biasanya pandangan hati. Jadi orang-orang yang golongan ini ada memang secara pandangan mata zohir dia beribadah kepada Allah SWT. Contohnya adalah dia melakukan sholat, baca Al-Quran, berzikir, sedekah dan sebagainya. Tetapi dalam hati itu ada niat-niat selain Allah SWT. Jadi harus tahu teman-teman ya, mana Allah SWT dan mana yang makhluk atau bukan Allah SWT. Jadi harus tahu supaya tidak salah persepsinya ya. Contohnya yang bukan Allah SWT adalah ingin dipuji orang ya, ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan kekayaan, termasuk juga agar mendapatkan pahala bisa masuk surga atau terbebas dari azab kubur, terbebas dari azab neraka. Ini masuk ke dalam golongan ini ya. Karena apa? Kita harus tahu bahwa surga berbeda dengan Allah. Neraka, kuburan, jabatan, kekayaan itu berbeda dengan Allah SWT. Jadi yang selain Allah kita masukkan dalam golongan yang pertama ini ya. Biar secara umum yang maksudnya yang berhubungan dengan Allah SWT, selain Allah SWT adalah di golongan ini. Kemudian yang golongan kedua ini yang berhubungan dengan Allah SWT. Ini pun terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada yang ketika beribadah seseorang ini dalam hatinya ada kesadaran bahwa ada keinginan untuk mencari ridho Allah SWT. Maka biasanya setiap ibadah dan niatnya itu adalah lillahi ta'ala, seperti itu ya. Jadi bukan li hajati, li uang, li surga, li dan sebagainya, tetapi lillahi ta'ala.
hanya karena Allah SWT, untuk Allah SWT. Jadi orang-orang yang golongan ini memang sudah meningkat levelnya daripada golongan yang pertama tadi, karena memang betul-betul untuk mencari ridha Allah SWT, beribadah karena Allah SWT. Kemudian ada lagi orang-orang yang beribadah, ketika beribadah ini adalah ada kesadaran bahwa dia ini semua ilmunya untuk beribadah, kekuatannya untuk beribadah, sarana dan prasarananya, situasi, kondisinya ketika dia beribadah adalah dia sadari bahwa semua itu adalah datang daripada Allah SWT. Jadi dia merasa bahwa ini memang berasal dari karunia Allah SWT, rahmat daripada Allah SWT, sehingga dia bisa beribadah kepada Allah SWT. Nah, seperti itu. Ini sudah bagus juga nih, level seperti ini. Kemudian ada lagi orang-orang yang ketika beribadah, dia dalam kesadarannya, dalam merasa di hatinya ini ada berasa bahwa ketika beribadah dia bersama dengan Allah SWT. Karena sebagaimana yang diberitahukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran ya, mungkin kami tidak akan mencantumkan nama suratnya karena kami bukan ustadz ya. Juga teman-teman mau ngecek, silakan aja dicek di Al-Quran ya, supaya sama-sama bisa membuka lagi Al-Quran, bukan hanya dipajang atau bukan hanya dibaca saja, tetapi memang harus sedikit demi sedikit kita belajar apa nih maksudnya ayat ini, apa maksudnya Allah turunkan ayat seperti ini, seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke masalah tadi ini, orang-orang yang level ini adalah dia merasa bahwa Allah SWT memang dekat dengan dia. Jadi ketika menggerakkan tangan, dia sadari bahwa dia bersama dengan Allah SWT. Karena Allah SWT katakan dekat, kemanapun kau pandangkan wajahmu, di situ adalah wajah Allah SWT. Kemudian dia ada kesadaran bahwa memang dia sangat dekat dengan Allah SWT. Ini level yang lumayan bagus juga ya. Tetapi ada keadaan orang yang sudah levelnya sudah tinggi lagi. Dia menggabungkan ketiga unsur yang tadi, faktor-faktor ketiga yang disebutkan tadi. Jadi ketika dia beribadah, dia sudah bisa menggabungkan bahwa dia ketika beribadah memang berasal dari Allah SWT. Semua datang daripada Allah SWT. Dia sadari bahwa tiada daya dan kekuatan tanpa izin Allah SWT. Kemudian juga dia sadar bahwa dia sedang bersama dengan Allah SWT. Kemudian dia juga sadar bahwa semua ibadah ini memang diperuntukkan untuk Allah SWT. Jadi dari Allah, bersama Allah, untuk Allah. Kalau bahasa Arabnya mungkin kurang lebih adalah minallah billahi lillahi ta'ala. Jadi ini level yang lebih bagus daripada yang ketiga tadinya. Dia sudah bisa menggabungkan ketiga faktor dari Allah, bersama Allah, untuk Allah. Nah, jadi teman-teman bisa cek pada diri kita masing-masing ya, pada diri kita masing-masing, tidak mengecek orang lain, supaya apa? Supaya kita bisa meningkatkan ibadah kita di sisi Allah SWT. Jadi kita cek apakah kita di golongan yang pertama atau di golongan yang kedua dengan berbagai macam kondisi. Tapi mudah-mudahan semoga kita semua bisa mencapai tahap minallah billahi lillahi ta'ala. Jadi itu saja ya untuk sementara persembahan dari kami, belajar bersama dengan asbab saja. Semoga kita bisa meningkatkan ibadah kita, dan semoga teman-teman
selalu dalam keadaan sehat, kaya raya, dan bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Persembahan Asbab saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.